Grup Bakri kembali cari modal gede-gedean, dan kali ini PT Energi Mega Persada Tbk kode sahamnya ENRG berencana melakukan aksi korporasi right issue dengan menerbitkan maksimal 13,5 miliar saham baru. Nilai nominalnya Rp100 per saham dengan tujuan ya memperkuat struktur modal lah ya, dan untuk ekspansi katanya. Kalian bisa baca detailnya di sini, selengkapnya di sini. Saya dapat beritanya dari kanal emitennews.com. Kemudian tujuan RI-nya nanti sih untuk expand ya, yang mana itu bagus sih. Tapi dengan jumlah saham yang rencana mau diterbitkan nanti 13,5 miliar saham baru itu sih gede ya. Dengan sebanyak itu maka jelas ada risiko dilusi bagi yang nggak tebus HMETD-nya nanti. Dan sepertinya market juga nggak terlalu optimis terutama di beberapa hari belakangan ini. Dan kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Arbitrage Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Hari ini sih IHSG menguat 0,4%, tutup di 7101.23. Candlenya cenderung indecision, candle dengan body kecil ya. Meskipun body candlenya hijau tapi cenderung doji aja lah. Dan berada di dalam range candle hari yang lalu, hari sebelumnya. Dan masih ada di dalam area gap, area hijau-hijau ini nih. Kemudian ya kurang lebih sih nggak terlalu berbeda dengan kemarin ya. Ketika IHSG-nya ternyata dalam waktu dekat ke depan, terutama besok, berhasil naik ke atas 7152, memungkinkan mungkin di awal-awal Mei di pekan depan itu ada membal-membalnya dikit, tapi perlu diingat sangat hati-hati ketika IHSG-nya nggak rebound malah turun breakdown 6900. Sepertinya sih nggak perlu tunggu tutup di bawah 6900. Kalau tutupannya di bawah 7000, ini udah nggak enak, satu sinyal yang nggak enak dan memperbesar peluang untuk lanjut ke 6,5-600 gitu ya. Jadi buat yang trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa seperti biasa strategi antisipasinya diterapin. Mau pakai trailing stop loss take profit boleh, mau dipantengin juga nggak apa-apa, yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan terutama di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, dan seperti biasa nggak semuanya biar nggak terlalu panjang videonya. Pertama ada Leat. Nah si Leat ini tadi waktu live trade pagi kita spill ya di sekitar harga ini nih 142 gitu, ditembus ya, anggap aja kebelinya 143 atau bahkan 144. Kemudian sempat naik sampai ke 150 dan mestinya ini sempat jualan juga dalam posisi yang cuan, posisi cuan. Bahkan buat yang belum jualan pun ini masih ada cuannya karena hari ini tutup di 147. Jadi happy cuan untuk Leat. Buat yang masih ada barang tinggal amankan posisinya aja, pasang trailing stop, atur buy percentage atau atur di mana modalnya, kasih space supaya nggak rugi kalau misalnya kejual ya, minimal PEP plus fee-nya. Kalau memang pengen ngehold, mudah-mudahan sih masih bisa ke atas, tapi nggak ada salahnya amankan posisi. Tuh ya, happy cuan Leat. Yang kedua ada WIIM. Ini juga tadi waktu live trade pagi di spill tadi sih waktu di area-area sini ya, 1845, 1850, 1860 itulah di spillnya. Dan stop loss di bawah 1815. Ternyata di sesi 1 sempet ke bawah dulu tuh. Berangkat naiknya baru di sesi 2. Dan sempat naik sampai ke 1990. Mestinya sempat exit juga dalam posisi cuan karena ya ini ada inside di breakdown, jualan di misalnya jual atau kejual di 1940 pun itu masih cuan. Dan buat yang masih ada barang pun ini juga masih ada cuannya karena tutup di 1930 hari ini. Jadi buat yang sudah jualan maupun yang belum jualan sama-sama happy cuan. Dan buat yang belum jualan pasang trailing stop atau update stop lossnya di 1910 supaya lebih aman. Karena dari strukturnya kalau kita lihat di sini ya, selama nggak ke bawah 19-15 masih ada peluang untuk lanjut ke atas. Mudah-mudahan sih lanjut ke atas, tapi jangan lupa amankan dulu posisinya pakai trailing stop atau update stop lossnya ke 1910 boleh. Itu ya. Next ada DOO. Nah ini tadi si DOO
strateginya ngantrinya itu di sini nih 179 disamperin, dan kemudian ya targetnya incer 190 197, disamperin 197 langsung ada rejection dan turun balik lagi ke 181. Poinnya adalah buat yang udah jualan happy cuan, buat yang belum jualan ya masih ada cuannya sih, meskipun sisa dikit ya. Mudah-mudahan sih udah jualan, karena setidaknya kejual karena ini ada inside bar, kemudian di breakdown di 184, dan tadi juga sempet diingetin seenggak-enggaknya waktu udah kempes malah tadi diingetinnya ketika di 187, 188, 189 situ, sekitar itu paling enggak di situ kejual di 187 pun itu udah ada cuan lumayan lah ya. Intinya sih happy cuan tuh. Kemudian yang berikutnya berikutnya ada stock ideas. Kemarin ada 3 saham. Yang pertama RMKE. RMKE ini strateginya ngantri 3220, 3210, 3220 nya disamperin hari ini karena low persis di 3220. Tapi yang saya nggak tahu pada dapat barang atau nggak buat yang ngantri di 3220, karena bisa aja disamperin atau telat pasang ordernya di antriannya di bawah dan nggak dapat ya. Poinnya adalah buat yang udah punya barang selama nggak ke bawah 3090 masih aman disimpan. Buat yang belum punya masih mau ngantri 3220 atau 3210 sih nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan masih bisa disamperin dan kemudian lancar membal ke 3560, kurang lebih sih kayak gitu. Next, yang berikutnya ada Toba. Nasi Toba strateginya ngantri 565, hari ini tutup 580, low-nya juga di situ. Jadi belum dapat barang. Antriin dulu di 565 sih nggak apa-apa, atau pasang 2 antrian 565 dan 530 itu nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 500. Jadi ya masih bisa lah, masih oke lah mau diantriin di 565 dan 530 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat disamperin kemudian membal ya. Next, kita bahas energi nih. Jadi poinnya adalah energi memang ada raisu, tapi saya nggak mau bahas raisunya. Memang raisunya sih gede banyak dengan raisu atau saham yang mau diterbitkan sebanyak itu 13,5 miliar saham dilusi, ada potensi dilusi juga dan lumayan pastinya nantinya ya. Kita belum tahu rasionya berapa karena belum nongol secara resmi di KC, belum ada gitu ya. Jadi sekarang saya mau bahas dari sisi respon marketnya, dari sisi teknikalnya. Dan memang beberapa waktu belakangan ini, terutama 1, 2, 3, 4 hari terakhir lah, dari hari Jumat pekan lalu ya, ini ada respon ada respon negatif lah, ada resisten di sini. Market ngerespon area 2100-an sebagai resisten di sini ya. Setelah beberapa pekan naik, setelah nyampe ke 2100-an, kemudian ada anggap aja bearish engulfing, kemudian disusul break low ya di tanggal 27-nya hari Senin sampai tutup di 17.10. Artinya di sini masih direspon jadi resisten. Dan skenario yang mungkin terjadi kalau kita lihat dari Maret sampai sekarang, yang mana ini memang kalau kita lihat dari Januari sampai sekarang, uptrendnya sih belum selesai, atau masih bisa kita pakai ini uptrendnya, strukturnya low valid di 90 belum dijebol ya. Jadi skenario yang terdekat sementara ini adalah bikin range sideways, atasnya itu di 2420, bawahnya di 1300, dan mungkin range sideways-nya itu menyempit. Jadi kalau misalnya ada yang mau incer atau buat energy lovers gitu ya 2 hari terakhir ini kan inside bar stay di area bawah candle tanggal 27. Maka pertama buat yang punya barang dulu lah, yang masih ada barang, mudah-mudahan gak nyangkut yang lagi punya barang ya, ini tinggal pasang trailing stopnya aja di 16.55 atau 16.50. Kalau udah kena trailing stop atau kejual di situ, nunggu lagi di 1.500-an, karena kalau kita lihat setupnya di sini ya pre entry di 1.500, 15.05, 1.500, level entry di 13.95. 2 area itu bisa dijadiin area beli ya. Stop loss kalau tutup di bawah 1.300, kalau kena stop loss antri di bawah lagi di 1180 ke bawah ya.
Itu sih. Kenapa ya? Karena ini ada potensi bikin range sideways yang mungkin menyempit range-nya dengan batas bawah atasnya, bawah 1300, atas 2420, dan kalau menyempit semoga nanti di 1500 atau sedikit ke bawah sih nggak apa-apa, kemudian membal gitu ya. Jadi area yang perlu diincar adalah 1500, yang perlu diwaspadai itu dipantau ya buat yang pengen beli. Yang masih ada barang jangan di situ, jangan di 1500, tapi 1655, 1650 kalau ke situ exit dulu. Kalau breakdown 1660 exit dulu nggak masalah. Kurang lebih sih kayak gitu ya energinya ya. Kalau dilihat dari si respon marketnya, trennya masih oke. Mudah-mudahan 1500-annya mampu nahan dan membal. Kalaupun membal nanti hati-hati di sekitar 1800 sampai 1900 dulu. Nggak terlalu berharap nyampe atau ke atas 2000 dulu dalam waktu dekat ke depan ketika sudah nyamperin 1500 gitu ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan cukup memberi insight. Dan berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam Stock IDs untuk besok hari Kamis 30 April 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama, Arto. Arto ini menarik. Yang pertama, ini sempat ada bullish divergence kebentuk. Kemudian ya memang neckline belum di breakout. Kemudian nge-swing ke bawah lagi, ngetes 1280 naik jadi potensi double bottom ya. Bisa dianggap bullish divergence juga. Neckline juga belum di breakout. Tapi di sini jadi ada setup nih ngebentuk. Oke. Selanjutnya buat yang minat beli Arto dan belum punya barang, strateginya area beli ada 3 area sih. 1395, 1355 dan 1315. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, mau salah 2 atau salah 1 juga boleh, nggak masalah. Yang penting stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1280 sorry. Jadi kalau sampai turun tutup di 1275 atau lebih bawah berarti strategi ini gagal. Dan targetnya kita incar target TP1 dulu ya di 1215 di 15 55. Nah 1500-an lah targetnya. 15 mudah-mudahan disamperin. Dan semoga juga berhasil bertahan di atas 1500-an supaya ini double bottom terkonfirm, kemudian lanjut kejar target teoritis dari pola ini menuju target TP2 dari setup yang kebentuk yaitu di 1660. Gitulah kurang lebih ya skenario yang bisa di mapping. Kemudian berikutnya yang kedua, BSDE. BSDE sebenarnya sih membalnya dari beberapa hari yang lalu ya. Dan sebenarnya juga nyamperin area beli juga dari beberapa hari yang lalu juga, dari 2-3 hari yang lalu. Itu menarik sebenarnya. Buat yang udah punya barang ya tinggal di hold, pasang trailing stop atau update stop lossnya dinaikin. Yang belum punya barang ini boleh ngantri 780 lah ya, 780 nggak apa-apa. Dan area belinya dari 805, 780 dan 750. Mau ngantri di ketiga level itu boleh. Salah 2 atau salah 1 aja nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 730. Dan target TP-nya kita incer area target TP1 yang mana ini areanya bersinggungan antara setup yang lama yang yang pertama dengan setup yang baru, yaitu di sekitar 880 885 gitu ya. Yang ketiga ada MIDI. Si MIDI ini menariknya adalah ternyata hari ini berhasil naik ke atas 334, itu yang pertama. Yang kedua, berhasil tutup di atas 340 highest close yang kebentuk di pekan lalu. Nah, di 340 itu juga itu ada highest close yang kebentuk di pekan lalu itu juga berhasil tutup di atas highest close bulan Februari. Meskipun baru hari ini naik ke atas 344 dan tutupannya belum berhasil di atas 344 ya. Jadi kesimpulannya adalah ini si MIDI kalau kita anggap ya emang downtrend sih beberapa waktu terakhirnya, beberapa bulan terakhir. Downtrend minornya selesai dan ada peluang lanjut rebound lebih tinggi. Mudah-mudahan paling enggak bisa nyamperin 356, 360 dulu lah ya. Dan kalau kita lihat sebelah kirinya di sini area 360-an itu adalah area yang sebelumnya jadi support kemudian di breakdown.
dan ketika harga nyampe sono lagi nanti memungkinkan jadi resisten. Oke, strateginya buat yang minat ngantri di area belinya sih dari 340, 336 dan 330. Mau ngantri di ketiga level yang tadi disebut boleh, salah dua atau salah satu nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun ke bawah 326, karena kalau sampai ke bawah 326 maka berpotensi terkoreksi lebih dalam dan ya mending ngantri agak bawah dulu gitu kan. Kalau lihat strukturnya perjalanan harga sejak low Maret sampai sekarang memang selama nggak ke bawah 336 arahnya masih ke atas probabilitasnya gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan menu-menu atau ya fasilitas smart ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.